Shalom Bapak Ibu, kami percaya kita semua diberkati sepanjang minggu ini, amin. Mari kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu di sepanjang minggu yang baru kami lalui ya Bapa. Sehingga di pagi hari ini ya Tuhan, kami bisa berkumpul bersama, mencari wajah-Mu, memuji serta menyembah Engkau ya Tuhan. Urapi setiap dari kami ya Bapa. Seluruh hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga memberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu yang setia di GBI My Family, yang beribadah secara online dari rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu yang Kau utus hari ini ya Bapa, yakni Bapak dan Ibu Gembala. Kiranya kehendak-Mu, perkenanan-Mu turun atas hamba-hamba-Mu ini nantinya di dalam menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan serta kerinduan hati-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Bapa seluruh rangkaian ibadah secara online tersebut dari awal, pertengahan sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita semua siap memulai ibadah di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi boleh lambaikan tangannya, shalom. Saya percaya di sepanjang satu minggu ini kita semua boleh diberkati Tuhan. Ada perlindungan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Dan keluarga demi keluarga Tuhan boleh menaruh kasih-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Saya jemput kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus Dia sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bersama katakan, bukti karya-Mu nyata, dari hari ke hari. Katakan besar cinta-Mu, besar cinta-Mu nyata, dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidup. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Mari kita bersama-sama bersuka cita, kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia baik bagi kita. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata, dari hari ke hari. Besar cinta-Mu ya Tuhan, besar cinta-Mu nyata, dari generasi ke
dahsyat Tuhan, Kau ajaib, Engkau baik, Kau luar biasa dalam hidup kami. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Haleluya. 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 Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Cuma yang kasih Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berseru di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari bersama-sama angkat pujian ini, katakan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu?
Hadirat-Mu nyata di saat kami datang sujud menyembah-Mu. Di saat kami menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan boleh hadir bagi setiap kami umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Kau lawat, Kau memberi kekuatan yang baru. Kami percaya ada mujizat di saat kami bersyukur. Ada kuasa Tuhan di saat kami berserah kepada-Mu. Tuhan bekerja bagi setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib, Kau mulia, Kau agung, Engkau kudus, Kau pertolongan kami, Kau perlindungan kami yang teguh. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari bersama-sama angkat pujian ini, katakan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari bersama-sama Tuhan katakan. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur. Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Amin Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan.
bersyukur. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi bagi setiap kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terjadi, mujizat Tuhan terjadi bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Berkati hamba-hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Biar firman-Mu menjadi kekuatan dan pelita bagi jalan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, yang rindu memberikan persembahan, boleh lewat transfer bank maupun lewat scan kode QR yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur bulan ini kita masuki bulan integriti di dalam keluarga. Ini adalah minggu yang terakhir. Kita percaya Tuhan memberikan kepada kita hikmat menjadi orang tua yang bijaksana dan menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga kita. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama saya ajak kita naikkan doa pujian kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ajar kami menghitung hari-hari agar kami meroleh hati bijaksana. Ya Tuhan, ini doa kami Tuhan. Ajar kami Bapa jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulia nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Tuhan, ajaib jalan-Mu Tuhan. Kami mau mengerti rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan, pegang tangan kami Tuhan. Setiap waktu, setiap hari Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Berkaryalah Tuhan. Agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur
Tuhan, pimpin jalan kami, pegang kami Tuhan. Berikan kepada kami hati yang bijaksana Tuhan, sehingga kami bisa menghitung hari-hari. Kami tahu waktu yang Tuhan berikan kepada kami itu tidak banyak Tuhan. Kedatangan Yesus kedua kali ini sudah sangat dekat. Biarlah Tuhan di hari-hari ini Tuhan, ajar kepada kami Tuhan, untuk mau berkenan berkarya untuk Tuhan. Di dalam kehidupan kami, keluarga kami, gereja kami, kota bangsa kami. Tuhan lawat kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sama-sama yang percaya kepada Tuhan katakan amin. Amin. Saya percaya di hari-hari ini, hari-hari untuk kita menanti kedatangan Yesus kedua kalinya. Kita perlu hikmat dari Tuhan untuk menjadi orang tua yang bijak. Minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan dari Pendeta Bambang Hardanta, banyak dikupas tentang menjadi istri yang bijak. Hari ini saya mau share dari hati saya, apa yang saya dapatkan untuk menjadi role of a godly mother, peran seorang ibu di dalam mendidik anak kita, membesarkan anak kita. Ada 5 hal yang kita bisa belajar hari ini bersama-sama, yaitu persiapan juga bagi yang belum memiliki anak. Saya percaya biarlah kita belajar sejak dini, sehingga kita membangun keluarga yang kuat. Amin. Saudara, dalam Mazmur 127 dikatakan ayat yang ketiga dan keempat, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Sons and daughters, saudara. Kita memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, itu adalah milik pusakanya Tuhan. Daripada Tuhan kita mendapat upah. Ketika kita membangun sebuah keluarga, saya percaya kita diberikan upah, yaitu anak-anak. Benih ilahi yang lahir dari suatu keluarga yang diberkati Tuhan. Yang pertama, apa yang kita bisa lihat dari peran seorang godly mother, yaitu pertama, kita sebagai ibu, kita perlu mengajar. M yang pertama itu mengajar. Saya percaya dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7 juga dikatakan, kita perlu mengajar anak-anak kita ketika mereka itu bangun tidur, dikatakan ketika mereka jalan, ketika mereka bertidur, saudara kita itu mengajarkan. Saya masih ingat ketika anak kami masih kecil, anak yang pertama kita lebih banyak waktu bersama dengan anak yang pertama biasanya. Karena itu seperti satu hadiah yang luar biasa yang tidak pernah sebelumnya kita terima sebelum menikah, saudara, mempunyai seorang anak. Anak kami yang pertama itu Kristi, saya bisa membayangkan kembali, merenungkan kembali bagaimana waktu bersama dengan anak kami. Sejak dari kecil kami punya waktu yang lebih banyak mengajarkan, saudara, firman Tuhan juga kepada anak kita pada waktu usia masih kecil. Dulu masih ada Superbook, saudara, ada video-video rohani, kartun-kartun. Dan pada malam hari saya selalu memberitahukan, menceritakan kisah-kisah Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab kepada anak-anak kami. Kita berdoa bersama, kita ajak mereka untuk nyanyi sembah Tuhan. Demikian juga anak kedua, anak yang ketiga. Saya masih ingat yang bungsu yaitu Davis. Ketika masih kecil, dia suka berdoa dan kami bersyukur kami diberikan Tuhan. Saya selalu berdoa, Tuhan berikan kepada kami pengasuh yang menolong saya. Itu yang takut akan Tuhan. Saudara, saya bersyukur setiap yang diberikan Tuhan itu adalah bukan satu kebetulan, tapi saya percaya itu dipersiapkan. Anak kami yang paling kecil itu selalu berdoa sebelum makan. Bahkan pada waktu masih kecil TK, ketika mereka bersama dengan temannya, dan itu adalah mamanya berkata, itu anakmu Davis, anak-anak yang lain, teman yang lain tidak berdoa, dia suruh mereka berdoa sebelum makan. Jadi saya percaya itu yang kita tanamkan kepada mereka. Sehingga ketika kita mengajar mereka sejak waktu kecil, itu akan menjadi dasar dan itu akan dibawa terus sampai mereka besar. Kita mengajarkan firman Tuhan
Dan saya percaya sampai dia besar, dia tidak akan lari daripada imannya kepada Tuhan. Tidak akan ada satu hari pun saya percaya anak kita mengatakan saya tidak mau ke gereja. Kadang kita jumpai sekarang pada zaman now ini anak remaja. Kadang mereka punya banyak alasan, saya tidak mau gereja, sekarang sudah online service. Gak usah lagi datang. Tapi saya percaya biarlah anak-anak kita mempunyai kerinduan. Karena sejak masih sekolah minggu mereka setiap minggu. Bagi kami, anak saya masih baby, saya bawa dia ke gereja. Biarpun masih belum bisa masuk ke sekolah minggu, saya bawa troli ya untuk bayi, untuk ke gereja. Saya percaya ada hadirat Tuhan ketika kita menyanyi dalam rumah Tuhan. Saya ingat waktu Yesus masih kecil, juga dia dibawa ke bait Allah. Sehingga di sana dia bisa mengajar, bahkan mengajar kepada orang yang lebih tua daripada dia. Karena saya percaya itu sudah dilakukan sejak dari kecil. Saudara, waktu yang kita miliki ini kita tidak bisa kembali. Mungkin kita pikir, saya terlambat mengajarkan kepada anak saya. Mungkin kita menikah belum Kristen. Kita sudah menikah dan sesudah itu kita baru Kristen, anak kita sudah mulai besar. Tapi saya percaya tidak ada kata terlambat. Saya percaya Tuhan menghargai iman kita dan iman itu nanti kita akan belajar. Bagaimana itu diturunkan dari seorang ibu kepada anaknya. Dan keluarga adalah sekolah pertama. Saya percaya orang mungkin bisa ajarkan mendidik mereka yang kedua. Yaitu mendidik itu bawa ke sekolah. Saya percaya kalau sesudah anak usia balita ataupun sebelumnya ada playgroup. Mereka akan pergi ke sekolah. Kita bisa cari sekolah yang begitu baik sekarang. Ada international school, ada national plus. Semua itu baik saudara. Tapi jangan ingat para orang tua. Keluarga itu adalah sekolah pertama. Di mana karakter itu dibentuk, etika itu dibentuk, sopan santun itu dibentuk. Kita tidak bisa menitipkan anak kita untuk diajar orang lain. Boleh untuk ada guru les, ada siapa saja pengasuh, babysitter. Tapi saya percaya kalau yang kita ajarkan dari orang tua itu akan diturunkan sifat-sifat kita juga. Saya percaya karena dikatakan like mother, like daughter, like father, like son. Orang akan melihat apa ada iman dalam anak-anak kita. Saudara, kita mengembangkan keterampilan anak dalam Amsal 22 ayat 6. Dikatakan juga, train up a child when he is small, in the way he should go. Dan ketika dia sudah tua, dia tidak akan lari daripada jalan itu. Dan ini adalah tugas kita sebagai orang tua, sebagai ibu juga. Kita kembangkan keterampilan kita melihat anak-anak kita itu sesuai dengan personality mereka. Sesuai dengan shape. Shape itu apa? S-H-A-P-E. Shape yang pertama S itu adalah spiritual gift. Apakah ada keterampilan khusus spiritual gift? Karunia rohani yang Tuhan berikan sejak dia masih kecil. Saya percaya dalam Mazmur 139 dikatakan, sejak dari kandungan ibuku, aku ditenun dan dibuat Tuhan. Dan dikatakan aku bersyukur kepada Tuhan oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Setiap anak itu dahsyat dan ajaib. Jangan membandingkan anak pertama dengan anak kedua dan anak yang ketiga. Dan seterusnya. Karena mereka masing-masing mempunyai panggilan khusus yang Tuhan berikan kepada mereka. Sesuai dengan spiritual gift mereka. Sesuai dengan heart mereka, passion mereka. Dan abilities, kemampuan mereka. Personality juga berbeda-beda setiap anak saudara. Ada anak yang begitu serius, ada anak yang periang. Ya kita saling membutuhkan. Kalau misalkan kita hanya memiliki satu anak itu mungkin tidak ada yang dibanding, tidak ada yang melengkapi. Tapi saya percaya Tuhan itu luar biasa. Tuhan mengajarkan kita sebagai orang tua itu juga dari anak-anak kita. Saya pernah mendengar dari seorang ibu dikatakan dia begitu pintar. Anaknya itu pintar-pintar. Anak pertama juara, dia juga juara. Anak kedua tiba-tiba jadi kekurangan apa? Mungkin waktu melahirkan itu jadi seperti autis, saudara. Dan sampai besar dia tidak bisa apa-apa, tak bisa ngomong. Dia diajar Tuhan dari anak yang kedua ini untuk merendahkan diri.
Jangan sombong kalau kita pinter. Nanti kita akan lihat tipe orang tua, tipe ibu yang seperti apa kita hari ini. Saya percaya Tuhan, biar izinkan Tuhan itu berbicara kepada kita sebagai ibu-ibu. Hari ini saya tidak mengajar kepada bapak-bapak, tapi saya memberi pesan kepada ibu-ibu. Kita mau membangun strong family itu mulai daripada seorang ibu. Karena ibu adalah tiang doa. Karena dari perempuan yang bijak, kita mau menjadi orang tua yang bijak itu mendirikan rumah dengan tangannya. Yang bodoh itu meruntuhkan dengan tangannya juga. Nah, kita lihat lagi ibu bijak itu kita minta kepada Tuhan berikan kepada kita hikmat. Sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi plus daripada setiap anak kita. Dan kita bisa asah mereka. Contohnya, anak kita yang pertama suka matematika. Kita kasih mereka kumon. Kasih dia sekolah matematika kursus. Yang kedua itu suka musik. Jangan paksakan anak yang suka musik itu belajar matematika. Anak kami juga demikian. Yang kedua itu lebih ke art. Dia suka menggambar. Jadi kita biarkan dia melakukan sesuatu dengan passion dia. Izinkan Tuhan berbicara dan mengasah dia sejak dari kecil. Saudara, ada juga yang suka musik, saudara. Kami dari keluarga yang saya juga dan suami, kami tidak mengerti bagaimana memainkan alat musik. Kami rindu anak-anak kita bisa memainkan musik, tapi kita tidak bisa paksakan. Anak kami yang pertama, Kristi, sejak dari kecil saya sudah membawa dia ke sekolah piano. Sampai satu waktu dia katakan, Mami, saya tidak bisa suka piano, saya tidak bisa suka musik. Tapi saya terus hanya mengatakan kamu belajar lagu-lagu pop saja, lagu-lagu rohani. Dan dia belajar dan dia bisa main apa yang dia sendiri di rumah. Piano kita besar tapi jarang ada orang main. Saudara, kami tidak bisa, tapi saya percaya Tuhan akan memberikan anak-anak rohani kita juga di sini, di gereja GBI My Family. Saya percaya seperti beberapa anak-anak kita yang masih muda ini, biarlah mereka bangkit menjadi pemusik-pemusik, penyanyi-penyanyi yang diberkati Tuhan. Amin. Kami mau dari dalam keluarga ini juga di dalam gereja ini kami mau mendidik anak-anak kita, anak-anak rohani kita, sehingga kita membuat satu kebaktian, yaitu kebaktian impact, ibadah impact yang dimana anak-anak muda itu bisa bangkit, bisa berkarya untuk Tuhan. Amin. Dan ini yang kedua. Yang ketiga itu apa yang kita perlu miliki menjadi seorang ibu yang bijak. Kita membesarkan, tadi katakan kita sudah mengajar, mendidik, kita membesarkan, memberi kasih sayang kepada anak kita. Seperti Ribka, selalu memberi kasih sayang juga kepada anaknya Yakub yang sering berada di rumah. Bukannya hari ini kita juga mengatakan kita harus favoritisme, tidak. Tapi semuanya kita lebih banyak waktu, karena saya masih ingat dalam firman Tuhan dikatakan istri adalah seperti pohon anggur di rumahnya, di dalam rumahnya, bukan di luar saja. Kita sebagai istri, sebagai ibu ada yang bekerja. Saya bersyukur setiap panggilan itu luar biasa. Seorang wanita bisa multitasking, biarpun dia bisa menjadi seorang businesswoman, dia bisa berkarir, dia bisa mengurus rumah tangganya dengan baik. Ketika Anda datang ke rumah seseorang, Anda akan lihat bagaimana dia mengurus rumahnya. Itu tercermin daripada karakter yang dia miliki. Dan kita membesarkan, memberi kasih sayang itu kepada anak kita. Seperti tadi saya katakan, kita tidak bisa titipkan anak kita untuk dibesarkan oleh orang lain. Saya semalam lihat satu film, itu Korea, yaitu tentang bagaimana seorang ibu yang membesarkan anaknya. Karena ibu kandungnya hanya bisa bersama dengan anaknya sampai 2 tahun, 1,5 tahun. Dan ketika itu ibunya itu meninggalkan anaknya bersama dengan bapaknya. Dan itu dia dibesarkan oleh ibu tirinya, kita katakan ya. Tapi saya lihat daripada karakter seorang ibu yang membesarkan. Biarpun bukan anaknya sendiri, itu memang luar biasa ya. Jarang kita jumpai. Tapi kalau hari ini kita di posisi untuk membesarkan anak orang lain, apakah bisa? Itu susah. Mungkin ibu-ibu yang bisa menjawab. Karena ada kasih sayang yang keluar ketika Anda membesarkan anakmu sendiri daripada membesarkan anak orang lain. Makanya kalau babysitter membesarkan anak orang lain, itu lain.
kasihnya dan ketulusannya. Amin. Kita mungkin bisa katakan hari ini saya berkarir, saya bisa titipkan kepada mama saya yaitu nenek daripada anak ini. Bersyukur ada nenek, karena itu saya percaya juga iman itu diturunkan daripada nenek Louis yaitu Timotius ya. Dari anak neneknya Louis, Eunike dan kepada Timotius. Tetapi ada perbedaan yang akan terjadi. Kadang-kadang bisa ada konflik, mungkin mama mau mengajarnya demikian, neneknya mau yang begini ini ya. Kita punya hak, kita punya otoritas, saya percaya sebagai seorang ibu. Mari pakai tanggung jawab kita, peran kita, supaya anak kita itu akan terekam memorinya ketika dia masih kecil. Saudara, hari ini saya pernah tanyakan kepada anak saya, apa yang engkau ingat bersama dengan mama? Apa yang baik dan apa yang buruk yang tidak kamu seneng ketika mama mendidik kamu dengan menghukum mungkin. Mendisiplinkan, yang keempat itu dikatakan. Kita memberi disiplin kepada anak kita, mungkin dikatakan dalam Amsal 13 itu dikatakan dengan rotan juga. Kalau anak kita tidak mau mendengar, masih kecil kita bisa dengar rotan. Tapi kalau sudah besar, kalau apakah sebagai seorang ayah, kamu mau memukul anak kamu yang besar, dia pukul kamu balik. Itu jadi bukan waktu. Bagaimana saya percaya itu adalah waktu di mana kita mendisiplinkan anak itu daripada waktu dia kecil. Dan juga satu hal, perbaiki kesalahannya, bukan pribadinya. Katakan kepada anakmu ini salah, bukan karena biarpun kamu buat salah, kamu tetap anak mami, kamu tetap anak papa, kami tetap sayang kamu. Cuman ini kesalahannya harus diperbaiki. Jadi anak itu tidak merasa diintimidasi ketika mereka menerima disiplin daripada orang tua. Mereka tidak merasa papa, mami ini lebih sayang kepada Cece, kepada adik saya yang paling kecil. Biasanya anak yang di tengah, itu anak kejepit orang katakan. Itu tidak begitu mendapat kasih sayang yang penuh. Karena yang pertama mungkin, wah baru dapat anak pertama itu, wah ditaruh ke Instagram semuanya. Dipuji-puji, saya lihat anak-anak. Buat apa aja anaknya itu, karena masih anak pertama itu mandi juga difoto. Mau makan juga difoto. Apa saja difoto. Anak kedua mungkin sudah berkurang. Karena kita mau membagi waktu dengan anak yang pertama. Apalagi kalau muncul anak yang ketiga. Itu menjadi saingan bagi anak yang kedua. Benar? Selalu anak yang kedua itu akan katakan, mami dan papa pasti sayang pada yang bungsu. Karena dia yang paling kecil. Mari hari ini kita minta hikmat bagaimana kita mendidik anak kita, membesarkan dia, memberikan disiplin. Yang terakhir, bagaimana kita memberi teladan. Yaitu satu teladan lebih berdampak daripada 1000 kata-kata. Yaitu iman yang tulus yang diwariskan daripada orang tua, ibu dan neneknya kepada anak ini. Susanna Wesley, ini adalah fotonya, ada 19 anak. Mungkin kita akan katakan hari ini saya hanya punya 3 anak. Itu sudah susah, tidak punya cukup waktu untuk membesarkan, memberitahukan, mendisiplin, mengajar, mendidik. Bayangkan 19 anak bagaimana mengajar mereka. Satu hal yang dikatakan oleh Susanna Wesley, dia bukan dalam pada waktu itu posisi yang nyaman, keluarganya tidak kaya, tapi dia mau memberikan waktu 1 hari dengan 1 anak. 1 jam dia berikan dan bergilir-bergilir. Dan sehingga melahirkan ada John Wesley sama Charles Wesley. Kita tahu itu pendiri daripada Metodis. Peran seorang ibu begitu penting saya percaya untuk menjadikan seorang anak itu berhasil. Amin. Doa kita Tuhan dengar. Kita ada lihat beberapa tipe marga sebagai penutup. Hari ini kita ini di posisi mana? Kita ini tipe ibu yang bagaimana? Yang pertama the shadow mom. Ibu bayang-bayang, ada di rumah tapi fungsinya tidak ada. Anaknya tidak bisa mendapat penuh kasih sayang daripada seorang ibu bayang-bayang. Sensitive mom. Ibu yang terlalu sensitif, terlalu panik. Cepat panik, selalu khawatir. Anaknya di mana? Anaknya sakit, udah panik sekali.
Yang ketiga, bossy mom. Ibu yang kontrol semuanya. Anaknya mau makan apa, anaknya mau kemana, semua harus dikontrol. Itu bossy mom. Kadang memang perlu, tetapi jangan terlalu berlebih. Karena anak tidak bisa mengambil keputusan. Dia mau makan apa hari ini, dia pun harus tanya mamanya, benar? Dia mau buat apa selalu tanya mamanya. Nanti kalau udah besar, udah menikah, semua tanya mamanya. Jadi kita akan lihat bagaimana peran seorang ibu. Yang keempat, trophy mom. Ibu yang selalu membanggakan anaknya ketika anaknya hanya berjuara. Apakah kita bangga? Hari ini saya percaya juga ibu-ibu banyak memiliki anak yang luar biasa, pintar, mendapat penghargaan. Tapi ya apakah itu yang menjadi kebanggaan kita saja? Setiap anak ada waktunya dia itu gagal. Anda harus menerima dia apa adanya. Jangan terus bilang kamu harus juara 1. Bersyukur juara 2, juara 5, juara 10. Karena dia sudah berusaha. Kita tahu dia punya kemampuannya maksimal. Jangan paksa anak kita sesuai dengan keinginan kita. Dan juga jangan jadikan cita-citamu kepada anakmu. Mungkin pertama kita pernah dengar seorang ibu yang tidak bisa jadi pemusik. Tidak bisa jadi penyanyi, dia harus paksakan anaknya itu menjadi penyanyi atau pemusik. Karena dia tidak berhasil. Hari ini apakah kita menjadi trophy mom? Yang terakhir the glue mom, itu yang paling bagus. Kita bisa melekatkan diri kepada anak-anak kita. Amin. Hari ini mari kita berdoa. Saya mau berdoa untuk ibu-ibu di tempat ini, di gereja kita. Dimanapun Anda berada. Yakinlah bahwa ini saatnya Tuhan memulihkan keluarga kita. Tuhan mau melawat keluarga kita. Tuhan punya segala cara. Mungkin kita sudah kehilangan cara. Tuhan, saya tidak tahu bagaimana lagi mendidik anak saya, mengajar dia, kenapa dia tidak mau mendengarkan kami. Kenapa dia tidak mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Hari ini minta kepada Tuhan hati yang bijaksana untuk mengetahui rencana Tuhan atas keluarga kita, untuk anak-anak kita. Saya percaya masa depan yang penuh harapan Tuhan janjikan kepada orang-orang yang berlindung, yang berharap kepada Tuhan. Itu adalah berkat rumah tangga kepada orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Mari angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan punya cara untuk menolong saya. Terima kasih Yesus. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu Tuhan punya cara untuk menyelamatkan keluarga kita. Tuhan punya cara untuk memulihkan anak-anak kita. Tuhan punya segala cara Tuhan. Dalam pergumulanmu, apapun yang menjadi pergumulanmu, katakan kepada Tuhan, kami tenang dalam cara-Mu. Punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala tidak mungkin dengan kekuatan kami sendiri itu berjalan. Tuhan, Kau lihat ibu-ibu yang hadir pada hari ini, yang hanya meminta pertolongan daripada-Mu. Tuhan punya cara untuk menolong kami. Tuhan tolong kami dalam membesarkan anak-anak kami Tuhan, sehingga mereka takut akan Tuhan. Mereka menemukan tujuan hidup mereka di dalam Tuhan. Engkau lawat Tuhan setiap ibu-ibu yang punya pergumulan. Apakah pergumulan dengan suami, dengan keluarga, Tuhan punya cara untuk menolong Anda. Ketika Anda angkat tangan, berserah kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan menolong engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena keluarga adalah ciptaan Tuhan, adalah buatan inisiatif Allah sendiri.
Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Kami berdoa Tuhan, ini waktunya pemulihan terjadi. Keluarga kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami persembahkan kepadamu. Tuhan, nyatakan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom my family. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di bulan keluarga ini bersama-sama kita dapat mengasihi Tuhan, merenungkan kasih Tuhan. Saya percaya kita semua telah diberkati dengan firman yang kita dengar di sepanjang bulan ini. Dan juga yang telah disampaikan oleh Bu Ros dalam tema keluarga. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah yang ada padamu. Kini ku tahu bahwa kelemahanku telah dipatahkan oleh kuasa kasih-Mu. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Ku kan bangkit bagai Raja Wali, terbang bersamamu, Roh-Mu memimpinku dengan kuasa kasih-Mu. Peluklah aku dalam kasih-Mu, bawaku dekat padamu. Mari kita bangkit. Ku kan bangkit bagai Raja Wali, terbang bersamamu, Roh-Mu memimpinku dengan kuasa kasih-Mu. Terbang bersama Tuhan, terbang bersamamu, Roh-Mu memimpinku dengan kuasa kasih-Mu. Terbang bersamamu, Roh-Mu memimpinku dengan kuasa kasih-Mu. Yesus, Dialah masuk. Bapa yang di sorga, jamah setiap hati, lingkupi dengan kasih-Mu, dengan naungan sayap-Mu. Engkau mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Engkau membangkitkan semangat yang letih lesu. Engkau memberikan pemulihan oleh kuasa kasih-Mu. The power of love dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan.
Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang akan kami terima hari ini. Berkat-Mu juga untuk Bu Ros, untuk isi hati-Mu yang telah disampaikan oleh kuasa firman-Mu dan Roh Kudus-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Mari kita ini diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana walaupun di minggu ini kita masih ibadah online, saya percaya lawatan Tuhan, kasih Tuhan itu juga luar biasa dalam kehidupan setiap jemaat yang sedang menjalankan instruksi pemerintah tentang PPKM. Nah, kita tanpa terasa telah memasuki akhir bulan dengan tema Integrity in Family. Dan kita telah mendengar banyak pesan dari hamba Tuhan dan juga dari Pastor Luke, Bu Ros, tentang pentingnya kita membangun integrity in family. Dan hari ini Pastor Luke akan memberikan intisari, essence, dan juga summary atau konklusi untuk bulan keluarga ini. Sekali lagi kita mengingat bahwa di bulan keluarga kita melihat teladan dalam tokoh Alkitab. Dan hari ini saya ingin mengajak kita melihat tokoh dari Joshua atau Yosua. Saudara, kita tahu bahwa Yosua itu memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Ini adalah mewakili generasi yang baru, generasi yang mengasihi Tuhan, yang percaya Tuhan. Apa yang menjadi kunci untuk kita membawa keluarga kita masuk ke tanah perjanjian, menikmati janji Tuhan, mengalami janji Tuhan, dan penggenapan janji Tuhan? Kunci yang pertama, kita harus membangun mesbah keluarga. Katakan bersama-sama, membangun mesbah keluarga. Nah, mengapa mesbah keluarga ini sangat penting? Kita mengingat bagaimana generasi yang pertama ketika keluar dari Mesir, mereka itu belum mengenal Tuhan secara pribadi. Sehingga mereka mengalami padang gurun dan mereka itu banyak yang suka bersungut-sungut dan mereka itu selalu ingin meminta sesuatu tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Tetapi generasi dari Yosua itu mengingatkan kita. Di Yosua 24 ayat 15, ketika Yosua sudah membawa bangsa Israel untuk menikmati tanah perjanjian, maka ini pesan Yosua yang juga pesan untuk kita semua. Yosua 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saya rindu agar kita semuanya, kita mengalami janji Tuhan seperti Yosua, seperti keluarga, dalam integrity in family. Kita semuanya dan seisi rumah kita beribadah kepada Tuhan. Karena pada saat kita membangun mesbah keluarga, yaitu kita memimpin pasangan kita, anak-anak kita untuk berdoa bersama, merenungkan firman Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, maka saya percaya tanah perjanjian, janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara lihat, Yosua itu selalu mengalami mujizat demi mujizat dalam hidupnya. Yang pertama kita melihat bagaimana Yosua dan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Ini adalah mujizat. Karena sungai Yordan itu terbelah dan menjadi kering. Dan Yosua dan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian melewati sungai Yordan yang dibelah oleh Tuhan.
Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan menyeberangi Laut Merah. Itu tanda baptisan di Perjanjian Baru. Tetapi Yosua membawa bangsa Israel dan keluarganya itu menyeberangi Sungai Yordan yang melambangkan mengalami janji Tuhan dan kedewasaan rohani. Siapa yang rindu dalam kehidupan kita? Kita mengalami janji Tuhan. Amin. Kalau kita rindu mengalami janji Tuhan, ingat pesan yang pertama ini. Membangun mesbah keluarga. Ada amin? Yang kedua, apa yang perlu kita miliki agar kita membawa keluarga kita masuk ke promised land dalam kehidupan ini? Kita harus mengutamakan Tuhan dalam keluarga. Katakan bersama-sama, mengutamakan Tuhan dalam keluarga. Saudara lihat dari gambar ini ada Maria, Marta, Tuhan Yesus. Ini adalah lambang. Dalam hidup kita perlu seperti Marta dengan kegiatan, dengan kesibukan, dengan banyak aktivitas. Tapi yang paling penting, kita harus seperti Maria yang selalu mengutamakan Tuhan. Duduk dekat kaki Tuhan Yesus, mendengarkan perkataannya. Ada amin? Kita melihat juga dalam kehidupan ini. Kita boleh memilih yang mana yang kita perlu dahulukan. Saya melihat di masa pandemi ini, ada satu tantangan besar. Tantangan yang besar itu adalah ketika banyak orang dulunya tidak punya waktu karena sibuk di luar. Sekarang di rumah terlalu banyak waktu. Ya. Terlalu banyak pilihan. Terlalu banyak choice. Dan ini tantangan. Karena di tengah begitu banyak pilihan, ada yang lebih memilih untuk banyak nonton film, ya, nonton drakor, ada yang memilih nonton drama China yang puluhan episode sampai ratusan, ada yang memilih untuk aktivitas-aktivitas hobinya yang nampaknya oke, ya. Tetapi apakah kita mengutamakan Tuhan? Kita melihat contoh dari kehidupan Yosua. Selalu saja Yosua dan bangsa Israel mengangkat tabut Tuhan. Tabut Tuhan itu selalu ada di depan. Ada amin? Apa artinya tabut Tuhan itu selalu ada di depan? Sampai akhirnya sungai Yordan itu kering, saudara. Menjadi kering. Imam-imam mengangkat tabut. Ini mujizat, ini miracle yang terjadi. Mengapa? Oleh karena Yosua selalu mengutamakan Tuhan dalam keluarga. Yang rindu katakan amin. Ketika kita mengutamakan Tuhan dalam keluarga kita, kita akan melihat banyak mujizat terjadi dalam kehidupan ini. Ada amin? Sekarang secara khusus Pastor ingin mengingatkan generasi muda. Generasi muda itu harus memiliki yang paling penting, honor, menghormati Tuhan. Mengapa kita perlu menghormati Tuhan? Karena di Efesus pasal 6 dengan jelas dikatakan, dari seluruh perintah Tuhan, hanya perintah ini yang memiliki janji. Yaitu apa? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Siapa yang rindu kita mengalami kebahagiaan, panjang umur. Apa saja yang kita lakukan itu prosper dalam bahasa aslinya. Berbahagia, berhasil. Pastor Luke selama menggembalakan puluhan tahun saya melihat. Mengapa ada anak-anak muda yang lakukan apa saja diberkati, berhasil. Buka toko, startup bisnis, berhasil. Lalu ada yang juga sebaliknya. Apa kuncinya untuk keberhasilan? Ternyata yang berhasil itu adalah yang selalu menghormati orang tua dan menghormati Tuhan. Sehingga ada reward yang turun. Kata bersama-sama, ada reward. Ada upah penghormatan, ada hadiah yang Tuhan berikan. Ada generation blessings yang turun dalam kehidupan ini. Seperti kepada Daud dan keluarganya. Itu mengalami generation blessings.
Nah, apa kuncinya saudara untuk mengalami generation blessings? Kita melihat di dalam Amsal 22 di ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama Amsal 22 ayat 6 ini. Firman Tuhan berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Katakan amin. Saudara lihat, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Karena Pesteluk melihat ketika anak-anak itu, mereka itu kurang perhatian dari orang tua. Ketika anak-anak itu tidak memiliki waktu bersama papa mamanya, beribadah, ke gereja, mesbah, doa di rumah. Mereka itu akan mulai pelan-pelan jauh dari Tuhan. Dan ketika mereka mulai sekolah di luar negeri, seperti Pesteluk pernah sekolah di USA. Saya melihat banyak sekali anak-anak dari mancanegara, dari Indonesia, dari Asia, seperti Jepang, Korea, China, India, bahkan sampai ke negara-negara yang jauh yang datang. Ada yang kehidupannya akhirnya, mereka itu hidup urakan dan berantakan. Pesta pora, foya-foya, kartu kredit dipakai terus. Karena yang bayar nanti orang tuanya. Dan kehidupan mereka menjadi rapuh, fragile. Saudara tahu apa itu fragile? Rapuh. Masalah apa yang terjadi? Hati mereka ini. Karena jauh dari Tuhan. Karena hubungan yang tidak dekat orang tua. Akhirnya mereka hidupnya hanya untuk sendiri. Menikmati sendiri. Gaya hidup hedonisme. Pesta pora. Berfoya-foya. Hidup di dalam pergaulan yang bebas. Dan ada yang saya dengar ketika orang tuanya sudah lama tidak bertemu dengan anak-anaknya. Akhirnya mereka datang dari Indonesia ke Amerika. Ketika orang tuanya datang, orang tuanya sangat senang. Sudah lama tidak ketemu. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Baru 2-3 hari bertemu anak-anaknya. Anak-anaknya sudah berkata, Papa, Mama, yuk kita makan ke restoran. Kita keliling restoran yang enak-enak. Sesudah makan di restoran, ternyata setelah itu bayar masing-masing. Betapa mengejutkan. Orang tuanya itu yang mendidik, membesarkan, membiayai kuliah, pendidikan, akomodasi. Ternyata waktu makan saja diminta bayar. Ya. Ketika bon datang, orang tuanya yang bayar. Lalu baru kira-kira hampir 5 hari di sana. Ada yang sudah bertanya pada orang tuanya, kapan pulang? Kalian kapan pulang lagi ke Indonesia? Wah, saudara bayangkan betapa hati orang tuanya terluka waktu mendengar seperti ini. Sudah lama tidak berjumpa, tapi ditanya kapan pulang? Dan ini lebih miris saudara. Ada yang anak-anaknya sudah lama kuliah. Suatu hari mereka berkata pada orang tuanya, sekarang kami ini tidak lagi menganut kepercayaan kepada Tuhan. Sudah menjadi free thinker. Saudara free thinker, paham liberal. Yang sudah tidak mengakui Tuhan lagi. Saudara bayangkan betapa hati orang tuanya. Itu miris saudara. Mendengar apa yang terjadi. Oleh sebab itu pesan Pesteluk untuk kita semua. Ayo kita memperhatikan anak-anak kita. Selalu utamakan Tuhan di dalam hidup ini. Ada amin? Ada amin? Dan untuk suami dan istri, ingat. Kasih agape itu yang paling penting. Apa itu kasih agape? Kasih agape itu adalah kasih apa adanya. Bukan ada apanya, ada motivasi apa. Tapi apa adanya. Ini adalah kasih walaupun. Bukan karena kasih syarat karena kamu lakukan ini. Jadi ini kasih walaupun bukan kasih karena. Bagaimana terjadi kasih agape? Ketika Kristus yang paling utama. Lalu kemudian suami, baru istri, baru anak-anak. Saudara, inilah tatanan dalam keluarga sebagai konklusi di bulan keluarga ini. Karena pada saat kita memiliki kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih Kristus akan memberkati hidup kita. Amin. Bukan agape,
Saudara tahu AGP? AGP itu emangnya gua pikirin, ya kan? Banyak orang akhirnya menjadi egois. AGP, emangnya gua pikirin kamu. Saya hanya urus-urusanku. Kenapa orang bisa jadi seperti ini? Karena tidak memiliki kasih Kristus. Sebagai penutup Pastor Luke mau katakan ini. Kita harus memiliki bahasa cinta. Selalu ingat 5 bahasa cinta. Kita praktekkan 5 love language ini dalam kehidupan kita. Ada amin? Bahasa cinta apa yang perlu kita perhatikan? Saudara, 5 love language. Saya percaya kita semua sudah tahu. Ada kata-kata yang menguatkan, ada sentuhan, ada hadiah. Ya. Kalau dulu waktu pacaran, wow dikasih hadiah yang banyak. Waktu pacaran, tapi begitu udah menikah, hadiahnya udah jarang. Hanya kasih apa? Kasih ayat, ya kan? Kamu harus tunduk ya, tunduk kepada suami. Padahal apa yang kita perlu? 5 bahasa cinta ini harus kita miliki. Quality time, words, physical touch, acts of service, receiving gifts. Sehingga kita menjaga taman keluarga kita. Katakan bersama-sama, menjaga taman keluarga. Agar punya buah yang manis, ada pohon anggur yang subur, ada tunas pohon zaitun. Bagaimana caranya Pastor Ru kita menjaga taman keluarga? Yang pertama, mari miliki quality time. Katakan bersama-sama, quality time. Punya waktu yang berkualitas. Ada amin? Lalu setelah itu quality words, kata-kata yang berkualitas, yang membangun, yang menasehati, yang memberkati. Bukan kata-kata yang kasar, yang menyakiti, yang melukai, yang setajam silet. Tapi kata-kata yang selalu memberkati. Kata-kata doa, kata-kata penguatan, encouragement. Dan yang terakhir, kita memiliki quality X. Yaitu perbuatan-perbuatan kehidupan kita yang berkualitas. Tindakan-tindakan kasih yang berkualitas. Sehingga kehidupan kita semua diberkati Tuhan. Ada amin? Siapa yang rindu ini terjadi dalam hidup kita? Yang rindu mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita katakan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapa yang di surga, hari ini Tuhan Engkau melepaskan kasih-Mu untuk setiap keluarga, jemaat My Family. Sehingga hubungan orang tua dengan anak-anak itu dipulihkan. Hubungan suami dengan istri itu dipulihkan menjadi manis dan harmonis. Karena taman keluarga yang dijaga. Sehingga ada pohon anggur yang subur. Ada tunas pohon zaitun. Karena ada mesbah keluarga dan Tuhan diutamakan. Hari ini buka hatimu dan terima. Terima berkat rumah tangga. Oh riarama shikarara. Terima family blessings. Generational blessings. Dalam nama Yesus. Sehingga apa saja yang kau lakukan, engkau dikasihi, engkau berkenan dan berhasil. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga demi keluarga di tempat ini. Berikan kesehatan, kekuatan, perkenanan, keberhasilan, dan kasih Kristus dalam kehidupan setiap keluarga. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami terima hari ini dari Bu Ros dan juga dari Pastor Luke, meteraikan dalam kehidupan kita. Agar di bulan keluarga ini kami semua mengalami kasih dan mujizat Kristus di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.
Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita, kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, segala hormat, pujian, kemuliaan, kami kembalikan hanya kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami sangat diberkati melalui pesan-pesan serta kebenaran firman-Mu yang telah Engkau taburkan ya Bapa. Kiranya Engkau berkati Bapak dan Ibu Gembala, berkati Pak Luk, Bu Ros, ketiga anak mereka, berkati seluruh keluarga besar ya Bapak. Pakai hamba-hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa, kiranya Engkau juga memberkati Gembala Pembina kami yang di pusat, hamba-Mu Pak Niko, beserta seluruh deputi-deputinya ya Bapak. Engkau tambah-tambah hikmat pewahyuan baru, pakai hamba-hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan kami juga mau berdoa, kiranya Engkau juga memberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang setia beribadah dari rumah mereka masing-masing ya Bapak. Dan kami percaya Bapak, apapun pekerjaan profesi serta usaha anak-anak-Mu ini, Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan saat ini Bapak, kami mau berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia ada di dalam tangan-Mu, Indonesia ada di dalam lawatan-Mu. Pulihkan negeri kami ya Bapak. Berikan hikmat ya Bapak kepada Presiden, Wakil Presiden, seluruh pejabat pemerintahan, mulai dari pusat hingga ke daerah. Berikan mereka hikmat ya Tuhan, sehingga bisa membawa Indonesia keluar dari kondisi yang ada sekarang ini. Dan kami percaya ya Bapak, bumi Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini Bapak, kami mau mengangkat tangan kami, berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, shalom. Kiranya damai sejahtera melingkupi seluruh tembok-tembok-Mu, dan sentosa memenuhi seluruh puri-puri-Mu. Dan kiranya yang mencintai-Mu memperoleh damai dan sentosa. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini ya Tuhan. Dan sebelum kami mengakhirinya, kami rindu menerima berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu, Pak Gembala. Saudara terkasih dalam Kristus, mari kita arahkan hati kita, angkatlah tangan dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati, dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa pada ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI My Family. Tahukah Anda kalau keluarga merupakan tempat pertama dimulainya pertumbuhan, menyangkut tubuh, akal budi, hubungan sosial, kasih, dan juga rohani. Keluarga juga merupakan tempat yang aman untuk berteduh di saat ada badai kehidupan. Di bulan Juli ini, tema kita adalah Integrity in Family. Ibadah raya di GB Grand Palladium pada hari Minggu, 1 Agustus 2021, hanya akan dilaksanakan di Grand Palladium. Ibadah ini akan dilayani oleh gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Rugimin Aziz MTH dalam 2 sesi, yaitu pukul 9 WIB dan juga 11 WIB. Ibadah ini akan disertai oleh perjamuan kudus dan hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk tetap setia di GBI My Family, baik secara onsite maupun online. Telah dibuka pendaftaran Kom Junior 100, 200, dan 300. Bagi Anda yang rindu mengikuti, dapat mendaftarkan diri melalui PIC Kom ataupun sekretariat. Sekian Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati.